waktu yang sangat indah yang Tuhan sediakan bagi kita saat sekarang ini, kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah ya, apalagi saat sekarang ini minggu kelima di tahun 2021 ini kita boleh bersaksi. Saya ingin menyaksikan penyertaan Tuhan bagi keluarga kami. Sebenarnya banyak yang ingin saksikan, tapi saya ingin menyaksikan akhir-akhir tahun, sebelum mengakhiri tahun dan mengawali tahun ini. Saya ingin bercerita pada hari raya Idul Fitri terakhir, saudara kita, saya sudah mendengar desas-desus bahwa perusahaan akan mengalami kemunduran. Ya, tempat pabrik saya kerja, yang pertama katanya akan ada permajaan, tetapi saya melihat dari orang-orang yang dekat dengan Bigos, perusahaan yang tempat saya kerja, singkat ceritanya bangkrut. Saya sangat terus terang, bagi saya yang ya pendidikannya tidak begitu bisa diandalkan, apalagi keahlian, saya secara manusiawi, apalagi saya sudah mempunyai keluarga, saya cukup menguras pikiran saya, singkat ceritanya stres. Dan semuanya itu emang sudah terjadi, satu minggu sebelum masuk puasa, perusahaan dihentikan semua karyawan dengan alasan untuk melindungi karyawan dari COVID-19. Saya tidak tahu apakah itu langkah perusahaan atau apa, saya tidak tahu. Walaupun saya sudah mendengar desas-desus, tapi belum dengar langsung dari atasan manajer saya. Karena dalam 1 bulan saya harus memberi makan anak-anak dan istri, penghasilan kami sangat-sangat terbatas. Akhirnya dengan pemeliharaan Tuhan, saya harus kerja apa selama 1 bulan. Sedangkan ada biaya-biaya yang tidak bisa saya mengelak. Semuanya itu harus kami keluarkan. Biaya anak-anak, biaya sehari-hari. Saya ngobrol sama istri, keadaan perusahaan tempat saya kerja seperti sekarang ini, sepertinya kita akan pulang kampung. Karena saya akan dikeluarkan, mungkin akan dia terima pasangan, ya mungkin uangnya pun ya setidaknya untuk pulang kampung lah cukup, saya bilang gitu. Seiring waktu berjalan, saya dikerjakan di satu pabrik tempat proses biji plastik dari sampah. Walaupun dalam pekerjaan seperti itu, pikiran saya tidak diam karena menanti-nanti apa yang saya takutkan, apakah benar. Walaupun saya sudah mendengar dari teman-teman bahwa teman-teman saya sudah satu persatu dipanggil sama bos saya. Ya. Sekitar jam 6 sore saya lagi kerja, ada SMS dari auditor perusahaan kami, Agus nanti pulang kerja tolong menghadap ke rumah, saya tunggu ya. Ya Bu, saya tunggu, paling nanti setelah selesai saya kerja. Ya gak apa-apa. Akhirnya pulang kerja, saya dengan badan yang cukup kotor, saya juga menghadap ke rumah si bos. Akhirnya apa yang saya takutkan semuanya terbukti, bahwa perusahaan benar-benar bangkrut, dan saya sudah mendengar dari pengelola perusahaannya langsung. Saya sebagai suami yang mempunyai tanggung jawab cukup stres, Pak, Ibu, karena emang banyak tanggung jawab saya yang harus saya selesaikan. Dengan keadaan seperti saat itu saya tidak mungkin bisa menyelesaikan. Pasti kalau dihitung paling saya cuma bawa pakaian apa yang saya pakai aja. Tapi sungguh sangat luar biasa Tuhan Yesus memelihara saya. Sungguh sangat luar biasa. Dari sekian banyak karyawan yang tempat saya kerja, saya masih
dipekerjakan satu orang saya sendiri. Saya dipindahkan di satu perusahaan dengan mungkin perusahaan juga memperhitungkan dengan apa yang saya kerjakan, dengan apa yang tangan saya kerjakan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena sungguh pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami sampai saat sekarang ini, walaupun secara perekonomian kami tidak juga begitu kurang, tapi puji Tuhan dari hari ke hari yang namanya makan, lauk pauk, terus terang pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa. Amin. Saya masih bisa menikmati yang namanya daging ayam, Pak, ikan nila, terus nasi setiap pagi masih hangat. Terus yang membuat saya terhibur sebagai orang tua, dan saya yakin itu penghiburan yang Tuhan Yesus berikan. Pada saat saya pergi bekerja, anak-anak, istri juga belum bangun. Saya pergi, cukup buka pintu sedikit kamar, melihat istri saya tidur lelap, anak-anak tidur lelap. Terkadang hati saya ingin menangis. Sungguh Tuhan Yesus itu luar biasa memelihara keluarga kami. Banyak orang-orang yang lebih sengsaranya mungkin dari saya, tapi Tuhan Yesus sangat luar biasa memelihara keluarga kami, anak-anak diberi kesehatan sampai sekarang. Saya beserta istri, terus makanan minuman yang saya rasakan itu belum pernah kekurangan sampai sekarang. Perekonomian kami pun saya belum pernah sampai meminta-minta, dan itu semua pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus secara ajaib pelihara keluarga kami dalam keadaan seperti sekarang ini. Walaupun saya secara keluarga, secara kepala keluarga keluar dari rumah bekerja, saya mengalami ketakutan juga, Pak. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini, pertemuan orang dengan orang, pribadi dengan pribadi sangat terbatas, sangat jaga jarak. Tapi apa daya, saya juga harus menjalaninya karena emang itu adalah tanggung jawab saya. Setiap hari, terakhir tadi saya ngobrol sama istri pagi-pagi, saya ngobrol sama istri, wah sangat hebat Tuhan Yesus sama kita yang sampai sekarang ini kita masih dipelihara. Istri sambil goreng ikan, ya puji Tuhan Pak. Kita nikmati apa yang sudah kita terima. Kita syukuri apa yang sudah kita terima. Kita tidak bisa muluk-muluk ingin yang lebih. Inilah yang Tuhan berikan, dan inilah yang kita terima, inilah yang kita syukuri. Jadi saya ingin saksikan begitu luar biasa Tuhan Yesus memelihara keluarga kami sampai saat sekarang ini. Kami masih bertahan di Kota Bandung, yang seharusnya menurut pikiran saya itu pada saat Lebaran beres, saya seharusnya angkat kaki dari Kota Bandung. Mungkin saya tidak akan bertemu dengan saudara-saudari di Egibuan ini dan tidak akan berdiri lagi di sini. Tapi sungguh semuanya pertolongan dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Pada saat sekarang saya masih diberi kesempatan berkumpul, beribadah di Egibuan ini. Semuanya berkat anugerah pertolongan dari Tuhan Yesus. Keluarga kami diberikan kesehatan, serba berkecukupan. Semua yang kami perlukan Tuhan Yesus selalu sediakan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Itu yang saya saksikan, pemeliharaan Tuhan kepada keluarga kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.